satu kisah. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mendengar kabar, ada beliau tuh punya tetangga pemabuk. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun dia jadi pemabuk luar biasa, bertahun-tahun. Sampai akhirnya beliau mendengar katanya yang pemabuk ini bertaubat sudah. Dia nggak mau mabuk-mabukan lagi, dia hijrah nih. Maka Dokter Buti waktu itu datang kepada orang ini untuk mengucapkan selamat. Beliau datang, selamat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung dalam kemuliaan. Senang beliau mendengar ada orang bertaubat, lepas daripada mabuk-mabukan, tuh bahagia Dokter Buti. Tapi lalu apa, orang tadi tuh nangis, alhamdulillah Syekh, alhamdulillah aku sekarang sudah bisa bertaubat ya Syekh. Tapi apa kata orang ini? Tapi tahukah engkau Syekh, berapa lama aku nih bertaubat? Maksudnya mulai dia menyadari bahwa dia dosa sampai akhirnya Allah benar-benar mengentaskan dia dari dosa, berapa lama waktunya? Cerita akhirnya beliau ke Dokter Buti, 4 tahun ya Syekh. 4 tahun. Aku tahu bahwa mabuk itu dosa, tapi aku belum bisa lepas. Aku ngadu kepada Allah, ya Allah, aku pengen lepas dari mabuk. Belum bisa. Hawa nafsunya masih ngajak lagi untuk mabuk. Terus begitu, sampai 4 tahun baru benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa lepas daripada mabuk. Lihat, ternyata kadang proses menuju Allah ini prosesnya panjang. Yang penting kita semua ini adalah pendosa. Akan tetapi, ya, sebesar apapun dosa kita, jangan malu kita untuk menuju kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih luas lagi. Allah tidak pernah membatasi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Allah senang mendengar rintihan kita. Allah senang ketika kita mengadu kepada Allah. Jadi jangan merasa terpuruk. Orang yang merasa terpuruk ini orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dia menganggap Allah tidak akan mengampuninya, ini kesalahan. Kalau orang sudah prasangka buruk dengan Allah, tidak akan ditolong. Makanya termasuk 2 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik dengan orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa Allah tak akan mengampuni dia, maka dia berprasangka buruk, makanya dosa gede. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, akalnya akan hilang, dia akan melakukan perkara yang akan menjadikan dia rugi, bunuh diri misalnya. Na'udzubillah. Padahal Allah tidak pernah memberikan batasan. Allah tidak pernah menutup siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Maka ini yakini. Jadi bagi para ahli iman itu kalau meyakini ini, tidak akan ada rasa terpuruk. Mungkin dia merasa sedih, oke, saya sedih kok, saya masih mengulangi dosa. Dia nangis, dia nyesel, maka dia ngadu kepada Allah. Ternyata kok terulang lagi, datang lagi kepada Allah. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai nyawa kita dicabut dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah. Dan ketahuilah, siapapun yang masih mau kembali kepada Allah dengan pertaubatannya, insya Allah itu tanda-tanda dia akan ditolong oleh Allah. Yang penting bagaimana? Jangan meremehkan dosa. Jangan pernah menganggap ini kan cuma dosa kecil. Besar kecilnya dosa yang tahu adalah Allah. Orang bisa masuk neraka karena dosa kecil.